Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru. Kali ini saya akan bahas tentang soal pretest atau kisi-kisi pretest PPG di tahun 2022. Jadi sesuai dengan tahapan setelah Bapak Ibu nanti dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pretest, nanti Bapak Ibu Guru akan melaksanakan uji kompetensi awal atau pretest guna sebagai calon mahasiswa PPG dalam jabatan. Nah, pretest ini nanti akan melingkupi beberapa aspek. Yang pertama itu adalah pedagogik, kemudian ada kompetensi kepribadian, kemudian ada kompetensi sosial, dan yang terakhir adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional itu sendiri nanti berkaitan dengan mapel Bapak Ibu Guru yang ampuh ya. Bapak Ibu Guru ampuh nanti misalnya mapelnya mapel apa, itu akan di sini penentuannya. Jadi seperti tahun-tahun kemarin sebelum peserta PPG itu dinyatakan sebagai calon peserta PPG, maka dia harus mengikuti pretest. Kalau lolos, maka ditetapkan sebagai calon mahasiswa peserta PPG dalam jabatan. Nah, untuk di tahun 2022 ini, yang pertama ada kompetensi pedagogik. Ini kompetensi pedagogik ini lebih ke arah manajerial seorang pendidik dalam mengelola pembelajaran. Jadi secara teknis, tes kompetensi pedagogik ini diukur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Di antaranya yang pertama ini harus menguasai dan memahami tiap karakter para peserta didik dari berbagai aspek seperti fisik, kemudian moral, kultural, sosial, emosional, hingga tingkat intelektualitasnya. Kemudian yang kedua, menguasai dan memahami teori pembelajaran serta prinsip pembelajaran yang mendidik para peserta didik. Teori-teori pembelajaran, baik itu mulai dari model, metode pembelajaran, itu semuanya harus dikuasai, dan beberapa teori-teori yang berkaitan dengan pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang ketiga, melakukan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan bidang dan mata pelajaran yang diampu. Jadi harus menguasai kurikulum. Ini yang keempat, melaksanakan kegiatan pengembangan pembelajaran yang mendidik. Yang kelima, memanfaatkan sepenuhnya teknologi informasi dan komunikasi khususnya untuk kebutuhan dan kepentingan pelaksanaan kegiatan pengembangan mendidik para pendidik. Jadi ini berkaitan dengan TPACK atau TPACK. Jadi teknologi pedagogikal itu ya, jadi kompetensi tentang teknologi. Kemudian yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Ini berkaitan dengan kemampuan tenaga pendidik secara personal dengan berasaskan kepribadian yang stabil, dewasa, arif, bijaksana. Ini adalah ciri-ciri seorang guru profesional, harus memiliki kepribadian yang salah satunya harus stabil, dewasa, arif, bijaksana, kemudian mantap, seperti itu. Kemudian dalam melakukan pengukuran indikator kompetensi kepribadian melalui beberapa hal berikut. Di antaranya yang pertama ini adalah bekerja dan bertindak sesuai dengan kaidah dan norma agama, hukum yang berlaku, sosial budaya sesuai karakter masyarakat Indonesia. Yang kedua, mencerminkan kepribadian sebagai tenaga pendidik yang jujur dan mampu menjadi teladan untuk para siswa maupun masyarakat. Oke, kemudian yang ketiga, ini mampu menjaga dan menjunjung kode etik profesi, tentunya profesi sebagai seorang pendidik ya. Kemudian yang keempat, memiliki etos dan semangat kerja serta tanggung jawab dan rasa percaya diri yang tinggi sebagai tenaga pendidik. Oke, untuk kompetensi yang ketiga adalah kompetensi sosial. Ini adalah kompetensi yang nantinya juga dites di dalam pretest PPG, yaitu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam membangun komunikasi, berinteraksi dengan para pendidik, masyarakat maupun orang tua secara efektif dan luas. Jadi kemampuan berkomunikasi baik antara guru dengan pendidik ataupun pendidik dengan stakeholder yang berkaitan dengan dunia pendidikan itu sendiri. Kemudian tes ini diukur dengan mengacu beberapa indikator. Yang pertama adalah objektif dan inklusif dan tidak berlaku diskriminatif. Jadi
pendidik ini diharapkan mampu memandang atau membuat sudut pandang semua peserta didik itu harus dengan cara objektif dan inklusif dan tidak berlaku diskriminatif atau membeda-bedakan antara satu peserta didik dengan peserta didik lainnya. Kemudian yang kedua, santun dan empatik, serta mampu membangun komunikasi secara efektif baik antara pendidik maupun orang tua dan masyarakat pada umumnya. Kemudian yang terakhir adalah kompetensi yang paling penting, ini adalah kompetensi profesional, di mana kompetensi ini berkaitan erat dengan mapel atau mata pelajaran yang diampu oleh pendidik. Jadi misalnya pendidik itu nanti mengampu mapel IPA, maka yang diteskan itu nanti ya tidak lepas dari materi-materi IPA itu sendiri. Kemudian indikatornya yang pertama, memiliki kemampuan dan penguasaan materi pembelajaran mulai dari konsep, struktur, dan metodologi keilmuan yang sesuai dengan mata pelajaran. Yang kedua, memiliki penguasaan kompetensi dasar dari mata pelajaran yang diampu. Kemudian yang ketiga, memiliki kreativitas dalam mengembangkan materi pembelajaran. Kemudian yang keempat, memanfaatkan kecanggihan teknologi. Ini lebih berkaitan dengan TPACK lagi atau TPACK. Jadi di pembelajaran abad 21 ini guru dituntut untuk menguasai teknologi dan mampu mengkolaborasikan antara ilmu pengetahuan dengan teknologi sehingga nantinya diharapkan itu mampu tujuan pembelajaran yang diinginkan itu bisa tercapai dengan maksimal, seperti itu. Oke, menurut pengalaman saya dari tahun-tahun yang lalu, itu banyak Bapak Ibu guru yang tidak bisa ikut PPG karena tidak lolos di pretest ini. Untuk itu Bapak Ibu diharapkan benar-benar mempersiapkan pretest ini, karena pretest ini sangat penting sekali. Ini penentu apakah nanti Bapak Ibu bisa lanjut ke pendidikan profesi gurunya atau tidak. Jadi ini dari tahun ke tahun sebenarnya sama untuk kompetensi-kompetensi yang diujikan di pretest. Dan untuk tahun ini kisi-kisinya ini nanti kita bahas sekalian kisi-kisinya, karena kisi-kisi ini pedoman yang sangat penting sekali Bapak Ibu guru di dalam belajar ya. Jadi dalam belajar Bapak Ibu guru jangan jauh-jauh dari kisi-kisi. Oke, kita langsung buka kisi-kisi pretest PPG di tahun 2022 ini. Kisi-kisi yang pertama ini adalah subtes potensi akademik, di mana di subtes kompetensi akademik ini mencakup kompetensi verbal. Ini subkompetensinya adalah hubungan kata. Indikator esensialnya adalah yang pertama, dapat menentukan kata yang memiliki kesamaan arti dengan stem soal. Ini seperti halnya ketika kita daftar CPNS dulu. Ini seperti padanan kata, seperti itu. Kemudian ada analitis, ini menganalisa kata. Kemudian logis atau silogisme, ini dapat menarik kesimpulan dari dua premis yang diberikan. Kemudian yang kedua adalah numerik atau deret. Ini biasanya di deret angka, dapat menentukan satu angka yang merupakan kelanjutan dari deret angka dengan pola tertentu. Ini biasa muncul di tes-tes CPNS di TIU ya, atau intelijensi umum. Kemudian ada aritmatika, ini dapat menemukan solusi dari operasi hitung sederhana, biasanya penjumlahan dan pengurangan. Kemudian kompetensi yang ketiga adalah figural, ini adalah hubungan bentuk. Indikator esensialnya ini dapat menentukan gambar untuk mengisi kotak kosong dengan mengikuti pola rotasi searah jarum jam atau berlawanan jarum jam, biasanya seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu biasanya dikasih soal tentang gambar, kemudian ada perubahan gambar baik dari bentuknya maupun posisinya. Biasanya itu memilih satu di antara yang berbeda dari 5 itu, biasanya seperti itu. Kemudian ada serial. Serial ini lebih ke kotak kosong, kemudian sebagai kelanjutan serial dengan pola penambahan elemen atau perubahan bentuk dan warna. Jadi nanti ada pola-pola tertentu yang kemudian
bagaimana kelanjutannya, ini nanti biasanya sering muncul ini. Kemudian di kompetensi yang keempat untuk tes akademik ini ada verbal. Verbal ini adalah hubungan kata. Ini sebenarnya hampir sama di padanan kata ya, menentukan kata yang memiliki kesamaan, sinonim atau biasanya juga antonim kayak gitu. Kemudian dapat memilih sepasang kata yang memiliki hubungan analogis sama seperti rangkaian dua kata pada stem. Biasanya itu kalau misalnya burung, merpati, kemudian misalnya buah, jambu, nah seperti itu. Jadi ini untuk tes kompetensi akademik. Untuk tes kompetensi pedagogik, kisi-kisinya ini. Jadi ini yang pertama adalah perencanaan pembelajaran, ini berkaitan dengan RPP. Semua yang ada di dalam RPP biasanya ini dibahas, baik mulai dari indikator, kemudian mulai dari model, metodenya, terus kemudian medianya. Nah, untuk indikator esensialnya ini mencermati standar kompetensi lulusan atau SKL, peserta dapat merumuskan indikator kompetensi. Jadi berkaitan dengan indikator yang pertama ya. Jadi indikator itu kalau di pembelajaran abad 21 itu ada sampai C6 ya, indikatornya itu C6, C1, C2, C3 sampai C6, yang sampai ke level hot mulai dari C4 sampai C6 itu. Kemudian yang kedua, berdasarkan rumusan indikator, kompetensi peserta dapat merumuskan capaian pembelajaran. Ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Perlu diingat Bapak Ibu guru bahwa tujuan pembelajaran itu harus muat kaidah ABCD ya. Jadi ABCD mulai dari audience, behavior, kemudian degree, seperti itu. Ini harus sesuai dengan kaidah ABCD. Kemudian subkompetensi yang kedua adalah menetapkan materi, proses, sumber, media, penilaian dan evaluasi pembelajaran. Ini juga yang biasa kita cantumkan di RPP. Untuk indikator esensialnya adalah berdasarkan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, peserta dapat menetapkan materi pembelajaran yang diperlukan. Jadi ini berkaitan dengan penetapan materi atau pemilihan materi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Sini yang keempat ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran juga sama. Terus yang keenam ini juga ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran nanti banyak yang keluar soalnya. Perlu diingat tetap kita menggunakan kaidah ABCD. Biasanya ya seperti itu. Jadi degree itu lebih ke level tingkatannya. Untuk C-nya itu kognitifnya itu tentang apa. Subkompetensi yang berikutnya ada penyusunan RPP sesuai dengan silabus. Jadi penyusunan RPP yang sesuai dengan silabus dengan indikator esensial adalah mencermati silabus, peserta dapat menganalisis keterkaitan antar komponen silabus. Berikutnya yang ke-8, mencermati silabus yang telah ditentukan, peserta dapat menyusun RPP dengan tepat. Jadi biasanya kalau indikator esensial seperti ini nanti soalnya itu lebih ke implementasi, jadi lebih ke studi kasus. Dari soal-soal yang pernah saya dapat di PPG saya dulu, itu rata-rata memang soal itu lebih condong ke implementasi. Jadi nanti kita akan diberi kasus, kemudian kita disuruh untuk menganalisa kasus itu, dan pilihannya itu nanti kita memilih kira-kira mana yang paling tepat dari kasus itu, yang paling tepat untuk diterapkan, seperti itu ya. Jadi biasanya contoh soalnya seperti itu. Kemudian kompetensi yang kedua ini melaksanakan pembelajaran. Ini berkaitan dengan pelaksanaan atau implementasi pembelajaran di dalam kelas. Untuk subkompetensinya ini melaksanakan pembelajaran dengan mewujudkan suasana dan proses pembelajaran yang sesuai. Ini berkaitan dengan manajerial kelas. Jadi nanti Bapak Ibu bisa pelajari tentang manajemen kelas ya. Untuk indikator esensialnya ini melalui paparan kasus. Nah, ini kasus lagi nih. Nanti mungkin misalnya biasanya kasusnya kasus cerita. Misalnya di dalam satu kelas ada anak yang berbeda
suku atau mungkin berbeda bahasa. Lah bagaimana nanti Bapak Ibu guru menyikapi jika dalam satu kelas itu memang ada perbedaan seperti itu. Biasanya soalnya seperti itu. Kemudian indikator esensial yang ke-10 ini melalui paparan kasus juga peserta dapat memberikan pilihan pemecahan masalah pelaksanaan pembelajaran untuk mengembangkan karakter siswa. Lah ini biasanya dikaitkan, kalau karakter kayak gini ini biasanya dikaitkan dengan model, metode, dan medianya Bapak Ibu ya. Jadi biasanya nanti jika karakternya siswanya, misalkan karakter peserta didik itu banyak-banyak, ada yang visual spasial, ada yang linguistik seperti itu. Nah nanti kira-kira jika karakter peserta didiknya itu usia sekian, kemudian mereka lebih condong ke visual spasial, maka Bapak Ibu nanti disuruh memilih misalnya menggunakan media apa yang paling tepat untuk pembelajaran seperti itu. Biasanya kayak gitu soalnya. Ini soal-soal yang sering saya bahas di PPG itu yang memang gak jauh-jauh dari itu ya. Kemudian yang ketiga, penilaian evaluasi pembelajaran. Nah ini untuk subnya, melaksanakan penilaian otentik, holistik. Ini penilaian otentik, Bapak Ibu sudah tahu ini ada seperti mulai sikap, spiritual, kemudian ada penilaian PPPK atau penilaian pendidikan karakter. Nah, nanti ada 8 ya, ada 8 penilaian pendidikan karakter, itu ada 8. Kemudian indikator esensialnya mencermati RPP dan proses pembelajaran. Peserta ini dapat memberikan pilihan jenis penilaian otentik. Nah ini biasanya untuk memilih, misalnya bagaimana cara penilaian jika siswanya seperti A, misalnya seperti B, misalnya seperti itu. Kemudian ada juga indikator esensialnya tentang penilaian otentik holistik terhadap aspek pengetahuan. Ini aspek pengetahuan atau kognitif. Kemudian penilaian otentik holistik terhadap keterampilan. Ini keterampilan atau psikomotorik. Kemudian yang ke-14 ini menganalisis penilaian pembelajaran. Nah, ini biasanya juga studi kasus. Kalau indikator seperti ini itu biasanya pasti studi kasus, nanti disajikan kasus, kemudian Bapak Ibu nanti memilih pilihan yang sesuai dengan kasus yang disajikan. Yang ke-15, kemudian ini menentukan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran. Nah ini biasanya kalau kayak gini sudah pasti antara pengayaan atau remedial. Jadi misalnya biasanya kalau indikator seperti ini kasusnya atau soalnya itu misalnya 50% di bawah KKM, nanti tindakannya bagaimana, apakah remedial, terus sisanya bagaimana, apakah pengayaan atau bagaimana, atau ya biasanya ya itulah penilaian mungkin Bapak Ibu sudah paham betul kalau pedagogik itu ya semua berkaitan dengan manajerial di dalam pembelajaran itu sendiri. Jadi ini indikator untuk pedagogik. Kemudian kisi-kisi untuk pedagogik ya, indikatornya ini. Kemudian ada kisi-kisi profesional. Nanti ini Bapak Ibu guru juga bisa unduh linknya, nanti saya cantumkan di deskripsi video ini. Ini kebetulan saya buka kisi-kisi untuk profesional IPS. Ini ada banyak sekali, ini ada berapa soal ini? Ada 70 kisi-kisi ya, 70 kisi-kisi. Untuk drilling soalnya tidak tahu, mungkin kalau biasanya drilling soalnya itu 100 soal, mencakup mulai dari pedagogik, kemudian kompetensi akademik, sama ini sosial. Biasanya mencakup itu dari 100 itu ya. Ini saya kasih contoh saja karena ini sangat banyak sekali. Nanti Bapak Ibu bisa mengunduh untuk mapel Bapak Ibu sendiri. Misalnya kalau yang mapelnya PJOK nanti juga ada, semuanya insya Allah sudah komplit. Ini ada kompetensi inti menguasai struktur konsep dan pola pikir. Ini hampir sama dari tahun ke tahun ya. Ini tentang corak kehidupan masyarakat praksara. Ini kalau ini kelas 7 di sekolah menengah pertama. Dan ini juga membandingkan peralatan yang digunakan dalam berbagai masa praksara. Ini IPS ya, IPS. Dan mapel saya juga IPS praksara. Mungkin nanti juga ada pembagian zaman seperti zaman
mulai dari Arkeokum, Mesozoikum, terus kemudian Neolitikum, Megalitikum, seperti itu. Ini punya sendiri. Nah, ini penting Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu baca. Dan saya ingatkan kembali, kalau Bapak Ibu mau belajar itu jangan jauh-jauh dari kisi-kisi. Jadi agar yang dipelajari itu tidak mubazir, karena pengalaman saya dulu di PPG, soal yang diteskan itu nanti pasti tidak akan jauh dari kisi-kisi itu sendiri. Tinggal Bapak Ibu pemahaman tentang kisi-kisinya itu. Jadi pasti semuanya akan diambil dari kisi-kisi ini. Belajar itu yang paling penting itu efektif dan efisien. Jadi kalau belajar banyak tapi tidak efektif juga percuma nanti. Seperti itu. Oke, untuk sementara seperti itu Bapak Ibu guru. Semoga Bapak Ibu guru bisa lolos pretest dan kemudian bisa menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan di tahun ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Tolong dibantu share, like, dan subscribe channel ini agar lebih berkembang lagi. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.